Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviar Aini dengan NIM 21030124124120015 dari kelas D. Di sini saya izin menjelaskan secara singkat mengenai amonia. Nah, amonia itu merupakan gas sintesis, di mana prosesnya itu dilakukan dengan mencampurkan bahan murni, yaitu nitrogen atau N2 dengan hidrogen atau H2 dengan rasio stoikiometri 1:3. Kemudian disintesis dan mendapatkan amonia atau NH3. Nah, bahan baku dasarnya itu ada air atau H2O, di mana air itu sebagai sumber utama hidrogen, kemudian ada udara sebagai sumber utama nitrogen, kemudian ada redus atau agen reduksi yang mengandung karbon. Nah, redus ini ada gas alam, nafta, minyak bumi, dan juga batu bara. Nah, kemudian perlu digarisbawahi, bahan baku yang dimaksud di sini itu seringkali merujuk pada total konsumsi bahan bakar atau umpan gasifikasi dan juga bahan bakar untuk energi. Nah, kemudian ada dua teknologi utama dalam pembuatan gas sintesis, yaitu ada steam reforming atau reformasi uap dan juga partial oxidation atau oksidasi parsial. Nah, ada perbedaan-perbedaan dari kedua teknologi ini, yaitu yang pertama berdasarkan aspek bahan baku, di mana steam reforming ini bahan bakunya itu dari hidrokarbon ringan atau gas alam dan juga nafta. Sedangkan partial oxidation itu bahan bakunya dari semua jenis hidrokarbon, yaitu ada gas alam, minyak berat, dan juga batu bara. Nah, lalu untuk reaksinya, steam reforming atau reformasi uap ini cenderung endotermik. Dengan reaksinya CH4 plus H2O itu menjadi CO plus 3H2O. Nah, reaksinya ini reaksi bolak-balik. Kemudian untuk partial oxidation itu cenderungnya exothermic atau exo melepaskan panas. Dengan reaksinya itu ada CH4 plus setengah O2 menjadi CO plus 2H2. Reaksinya ini juga bolak-balik. Kemudian untuk aspek karakteristik, di mana steam reforming ini katalitiknya itu atau nikel menghasilkan H2 yang lebih banyak. Sedangkan partial oxidation itu non-katalitik, di mana hasil H2-nya itu lebih sedikit namun tinggi CO atau karbon monoksida. Nah, kemudian untuk aspek keterbatasan, di mana steam reforming ini itu dia tidak bisa untuk bahan-bahan yang berat, karena sulfur dan logam itu meracuni katalis. Sedangkan untuk keterbatasan dari partial oxidation, dia itu mampu memproses semua bahan baku. Nah, kemudian ada hidrodesulfurisasi. Hidrodesulfurisasi itu digunakan ketika katalis nikel dalam steam reforming itu sangat sensitif terhadap racun atau sulfur. Oleh karena itu, adanya solusi atau upaya yaitu dengan HDS atau hidrodesulfurisasi. Nah, proses HDS ini ada dua, hidrogenasi dan juga adsorpsi. Hidrogenasi itu apa? Hidrogenasi itu merupakan senyawa sulfur organik yang diubah menjadi H2S. Dengan reaksinya itu ada RSH plus H2. H2 menjadi RH plus H2S. Sedangkan adsorpsi itu merupakan H2S yang diserap oleh seng oksida atau ZNO. Dengan reaksinya H2S plus ZNO menjadi ZNS plus H2. Nah, kemudian untuk HDS ini memerlukan katalis. Dua katalis yang biasa digunakan itu ada KOMO atau NIMO. Nah, KOMO ini disebut cobalt molybdenum, sedangkan NIMO itu biasanya digunakan untuk umpan dengan sulfur yang tinggi, contohnya itu ada nafta. Nah, alternatif selain KOMO dan juga NIMO itu ada karbon aktif yang hanya dipakai untuk gas alam dengan sulfur yang sangat rendah. Nah, kemudian reaksi inti dari steam reforming itu apa? Tadi kan sudah disampaikan bahwa ada dua tahap, yaitu ada steam reforming dan juga partial oxidation. Nah, reaksi inti dari steam reforming sendiri itu
reaksi umumnya itu ada CN H2N plus 2. Nah, reaksi gas metana atau reaksi khasnya itu gimana? Yaitu dengan reaksi reformasi uap atau endotermik dengan delta H-nya itu sekitar 206 kJ per mol. Dengan reaksinya itu CH4 plus H2O menjadi CO plus 3H2. Sedangkan reaksi keseluruhannya itu jika digabung dengan water gas shift, itu reaksinya menjadi CH4 plus 2H2O, di mana akan menjadi CO2 plus 4H2 dengan delta H-nya itu sekitar 165 kJ per mol. Mana delta H-nya itu akan turun ketika reaksinya itu keseluruhan. Nah, selanjutnya itu ada tahap-tahapan dari reforming. Sebelumnya, reforming itu apa? Reforming itu merupakan proses pengubahan senyawa hidrokarbon menjadi gas yang lebih sederhana. Nah, terutama gas yang kaya akan hidrogen atau H2. Nah, prosesnya itu dilalui dengan reaksi kimia pada suhu yang tinggi. Tujuannya dari tahap reforming ini yaitu untuk memasukkan N2 dari udara dan untuk mencapai rasio H2N2 sama dengan 3:1 sesuai dengan definisi awal. Nah, tahap-tahapnya itu yang pertama itu ada primary reformer dan juga secondary reformer. Nah, apa aja sih yang terjadi di primary reformer itu? Yang pertama itu, primary reformer itu pasti terjadi di dalam tabung yang dipanaskan secara tidak langsung atau fire heater. Nah, katalis nikelnya itu ada di dalam tabung, kemudian terjadi konversi parsial saja. Misalnya, konversi parsial yang dimaksud itu ada 65 konversi metana yang masih menyisakan kurang lebih 14% CH4 yang kering. Nah, kemudian untuk tahapan yang kedua atau secondary reformer itu apa? Itu tuh merupakan adanya injeksi melalui nozzle. Nah, yang diinjeksi itu udara yang mengandung O2 dan juga N2. Nah, O2 di sini itu akan membakar sebagian gas dan juga menaikkan suhu hingga suhunya itu mencapai kurang lebih 1200 derajat Celcius. Nah, gas panasnya itu akan melewati nikel, kemudian terjadi reaksi endotermis. Nah, nilai praktisnya itu apa aja? Nilai praktis rasio antara uap dan karbon itu ada seperti tabel yang saya tambahkan di sini. Ketika bahan bakunya gas alam, itu reformernya menjadi konvensional atau high dirty. Nah, rasionya itu kurang lebih 3,0. Nah, nasnya itu ini tuh aman dan menyediakan cukup uap untuk shift converter. Selanjutnya bisa dipahamin lebih dalam secara mandiri. Lalu, mekanisme dan juga kinetika steam reforming. Nah, katalisnya tadi sudah disampaikan ada dua, KOMO dan juga NiMO. Nah, pada yang saya sampaikan ini ketika katalisnya itu Ni. Nah, ketika katalisnya Ni itu aktivitasnya itu hanya 1% karena adanya difusi reaktan ke dalam pori-pori. Nah, hal ini tuh menjadi faktor pembatasnya. Kemudian, karena ukurannya itu partikel kecil dan bentuknya geometris, itu tuh justru akan meningkatkan dari aktivitas spesifiknya. Nah, lalu untuk reaksinya itu reaksi umum untuk metana dan juga hidrokarbon ringan. Ketika metana, itu reaksinya CH4 plus H2O menjadi CO plus 3H2 dengan endotermik atau menerima panas. Dan reaksinya itu bolak-balik. Kemudian untuk hidrokarbon atau yang lebih tinggi, itu tuh nafta, reaksinya itu akan lebih kompleks, melewati tahap metanisasi, yaitu eksotermis. Dia melepaskan panas dengan suhu 400 sampai 600 derajat Celcius. Nah, terdapat perlakuan khusus untuk nafta dan juga pra-reformer.
Untuk perlakuan khusus pada nafta atau reaksi umumnya itu CN H2N+2. Ketika suhunya rendah, itu akan terjadi reaksi metanisasi. Kemudian, ketika pada suhu tinggi atau lebih dari 620 derajat Celcius, reaksi uapnya itu nanti akan mendominasi. Kemudian terjadi pembentukan karbon yang lebih tinggi dibandingkan si metana ini, karena metananya itu dia terjadi pada di suhu rendah. Kemudian untuk pra-reformer itu digunakan di depan reformer dengan tujuan utamanya itu mengubah hidrokarbon menjadi gas kayak metana yang memungkinkan penggunaan katalis reformasi metana standar. Nah, kemudian yang terakhir itu ada desain reformer. Ada desain reformer primer dan juga desain dan operasi reformer sekunder. Nah, pada desain reformer primer, konstruksinya itu dari banyak tabung paralel, kemudian panasnya itu dipindahkan secara radiasi. Jadi biasanya untuk bahan bakar gas ke tabung. Jadi dari pembakar ke tabung. Kemudian untuk klasifikasi berdasarkan posisi pembakar, itu tuh ada top fired side, ada top fire, side fire, wall fire, dan juga bottom fire. Nah, kemudian untuk komponen pendukungnya itu ada bank konveksi, di mana bank konveksi ini dia memanfaatkan panas buang untuk memanaskan umpan, steam, udara proses, dan udara pembakaran. Nah, kemudian untuk desain dan operasi reformer sekunder, fungsi utamanya tentu memasukkan N2 dari udara itu ke dalam gas proses. Kemudian diselesaikan dengan reformasi hingga mendapatkan sisa CH4 yang sangat rendah, sekitar 0,5%. Nah, prinsipnya itu dengan udara tekan, di mana kecepatan tingginya itu 100 meter per second. Kemudian turbulensinya itu mencampur gas dan terjadi pembakaran otomatis. Dan juga hanya menyisakan 20% gas yang akan dibakar saja. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi semuanya.